tahun berapa Pak dengan Ya, Pak Zaini Kunin? saya mengenal Buya Haji Kunin Mm-mm. sejak tahun 64. 64 ya. Ya, 64 saya masih SMA Oh. di Pekanbaru. Nah, terus Bapak gabung sampai ke YLPI macam mana? Dan sampai ke itu saya gabung, pada mulanya saya dulu sekolah di PGA Tanjung, Hmm. ingin masuk Akademi Angkatan Laut. Oh. Itu saya. Terus? Di sana itu saya selalu melihat kapal dua ruci. Hmm. Kemudian saya masuk Pandu Laut. Hmm. Akhirnya saya keluar dari PGA. Oh. Keluar PGA, dia akhirnya tidak lulus. Mm-mm. Nah, buat tidak lulus dari PGA pimpinan. Iya, iya. Itu karena saya ingin laut, Mm-mm. maka saya ke Jakarta. Mm-mm. Masuk SMA Jakarta, namanya SMA DPSK. Mm. Kristen. Mm. Jadi, tapi karena saya di Tanjung Priok tahun 59 sampai 61 itu sudah latihan militer, saya bisa baris berbaris segala macam itu. Akhirnya saya sempat memimpin sekolah BPSK itu untuk teman-teman bahkan Ganepo ke Senayan Jakarta. Ya, jadi hubungannya Pak Zaini Kunin ini macam mana? Itu setelah saya masuk naik kelas 2 di Jakarta itu jurusan ilmu pasti. Kalau nggak ilmu pasti nggak berhenti sekolah. Akhirnya tinggal baru masuk ke SMA Sri Rama. Oh, gitu. Di SMA Sri Rama tahun 66 ini tamat. Sri Rama itu punya YLPI kan? Nah, belum Sri Rama itu Yayasan Mega Sri Rama. Oh. Dia dulu di SMA 1. Sekarang Pak masuk YLPI? Itu Itu bagus sejarah. Jadi masuk Sri Rama bertempat di SMA 1. Kemudian tamat dari situ, saya pun mendaftarlah ke Akademi Angkatan Laut itu. Rupanya nggak boleh, nggak izin oleh gurunya. Akhirnya saya menjadi petualang lagi tahun baru ini. Masuk PI, masuk pelajar Islam Indonesia juga masuk kan. Kemudian kebetulan di SMP itu tidak ada guru mengukur. Oh, di SMP apa tuh? PI, Oh, SPI itu ya? itu kepala sekolahnya dia Zakir Arabi. Akhirnya saya oleh teman-teman oleh Bang Sufyan Sulaiman banyak itu teman sama PGA itu dia mengajarlah mengajarkan Pak Suri ajar bakat itulah sampai makin dekatlah dengan program saya PI Pak Jaini, Pak Jadi, Ibu Jali, Pak Sumana S. Kemudian ya setelah saya dari situ karena saya melihat banyak anak-anak saya melihatlah hampir tiap hari ini itu datang ke MPI itu. Nah di situ dulu gedung MPI itu sekaligus gedung UIR. Nah, waktu itu Pak ada keluarga Pak? Masih muda. Oh, berarti Pak Zaini ini masih muda Pak? Masih muda. Nah, artinya Bapak nampak betul perjuangan beliau ini awal pertama mendirikan UIR itu ya. Nah, terus Pak. Kemudian setelah itu karena saya masih bujang, saya itu termasuk pengintip cepat. Oh, 10 jari. Ya. Akhirnya tahun 72 saya diangkat sekretaris wakil setara yayasan. Wah, ini sejarah betul. Tahun berapa? Tahun 72. Tahun 72. Sekretaris yayasan. Nah, soalnya ada hubungan dengan tulisan saya nih Pak tentang sejarah berdirinya UIR itu kan. Jadi sejarah itu saya dari yayasan, maka saya mengerjakanlah mulai mengirim surat, kadang buat konsep, akhir itu tampil Mengantar surat. Walaupun ada sulit, tapi nggak pernah tahu, nggak pernah nanya berapa gaji, nggak pernah nanya. Oh, nggak pakai gaji Pak? Gaji beda gaji. Kemudian sudah. Jadi saya tahu betul lah kepribadian Pak Zaini. Itu dia. Nah, terus jadi Pak Zaini mungkin saat itu ingin mengembangkan YLP itu akan lebih banyak publisitas kalau beliau menjadi kanwil Departemen Agama Provinsi Riau. Oh, beliau pernah jadi kanwil? Keinginan beliau. Oh, keinginan beliau. Beliau berkeinginan untuk menjadi kanwil. Karena saat itu kanwilnya adalah Pak Nurdin Abdul Jalil. Nah, maksudnya beliau tuh
Pegawai kan deh Pak? Iya, kan Pak. Oh gitu. Pegawai kan Pak. Ah. Jadi juga ingin beliau orang terkenal, orang baru, bahkan menggagas Gusti Agung untuk beliau. Oh, masya Allah. Jadi, Itu baru tahu saya itu Pak. Menggagas itu juga beliau dan Iya. pendidikan Karudin. Kalau hubungannya dengan siapa Pak Suman HS? Itu sama-sama di yayasan. Oh di yayasan. Terus. Nah. Jadi saya lihatlah beliau itu punya ya yang mau buat kerja acara ikhlas dengan semua orang ya dan mau berkorban. Itulah dia dari itu. Kemudian tidak pernah marah. Oh gitu ya. Kalau dia marah paling-paling mukanya merah aja. Dia ada hal-hal itu tapi dia nggak ada mengucapkan kalimat-kalimat gitu dia tenang ya kan. Itulah dia ini. Kemudian ya pada waktu masa sulit itu ya kita pernah UIR itu menjadi sekolah tinggi hukum. Iya. Ya, itu yang saya bilang tadi. Yang di Jalan Mendo. Nah, karena dua fakultas tidak aktif di syarat satu universitas, lalu ada 3 fakultas, dua sosial, satu SAK. Nah itu tidak jalan, yang jalannya hukum aja. Akhirnya oleh properti suatu di Medan itu diturunkan statusnya di sekolah tinggi hukum. Iya. Nah masa sulit begitulah datang 20 syekh dari Arab. Wah ini dia. Nah, itulah ini sejarah nggak bisa di apa nih Pak ya? Nah, jadi syekh itu belum jatuh. Iya. Di depan kami. Di Buya ini katanya daripada haji berkali-kali. Iya. Haji itu kan yang wajib sekali. Baguslah uang haji itu digunakan untuk membangun. Ini lihat di YouTube nih Pak ya. Di YouTube saya lihat. Untuk membangun ya. Itu lebih besar manfaatnya. Saya sudah ini cerita sama tadi kan. Nah itu yang saya jadi itu. Alhamdulillah itu datang lagi ke UIR itu namanya dari Jakarta, dari utusan pemerintah Jakarta. Zuhud Husin. Coba? Zuhud Husin. Ya, kolonel itu. Tahun berapa Pak? Itu sekitar 70-80 aja lah. Zuhud Husin memberi bantuan, akan dijadikan bantuan sekitar 20 juta, ya, untuk membangun UIR itu. Tapi Zuhud Husin ini orang kebatinan. Wah, pula indahnya. Dia orang kebatinan. Jadi dia mengatakan nanti katanya orang-orang kebatinan ini akan dikembalikan kepada induk-induk agamanya. Itu cerita dia. Nah, tapi kenyataannya ada orang kebatinan masuk di DPR yang mau disumpah cara agamanya. Zahid Husin apa Zuhud Husin? Zahid Husin. Oh yang pernah di TV dulu tahun-tahun 80-an. Iya, tadi tahu itu. Baru. Iya. Ya. Terus itulah ternyata setelah orang-orang kebatin itu terpilihnya itu anggota DPR, nggak mau disumpah dengan agama masing-masing dengan agama. Dia kamu tersendiri kan. Aliran kebatinan itu. Iya, sampai sekarang kan. Nah, itulah cerita kan. Tapi bantuannya itu tetap diambil. Nah, itu pemerintah itu. Itu pemerintah itu. Cuma dia orang itu kan. Akhirnya mulailah mulailah ada pembangunan kan. Dalam suasana begitu ya membangun itu kita itu datang tamu dari Jakarta, utusan dari Pak Nasir. Ada Biasa ini. Itu ada namanya dari Oxfam, orang Oxfam ya. Oxfam itu ya? Oxfam itu World Foundation yang ada di London. Itu. Jadi kita dibantu, tapi harus membuat program-program dengan tingkat cerita. Kita mintalah Pak Haji Raja Rusli sebagai wakil ketua yayasan, sebagai penterjemah. Nah, kemudian hari kecil akhirnya kita dapat bantuan. UIR dapat bantuan 2 buah traktor besar. Pertanian dia belum punya lagi. Maksudnya traktor pertanian atau pertanian? Gitu. Kita punya tanah. Ternyata di UIR sana nih. Masih ada sekarang traktor tuh Pak? Saya mungkin di bengkel mungkin. Tapi pernah dapat itu ya? Iya. Sudah 20 tahun yang lalu. Iya. Sedangkan Departemen Pertaniannya nggak punya itu. Kita punya 2 yang besar tua, mantan geledo besar tua. 2 itu. Itulah dia buat perkebunan di LPI UIR sekarang tuh. Itu perkebunan jamu mente, perkebunan kulit manis, dan perkebunan
menanam apa ya, ubi jalarnya. Iya, tapi waktu itu kampus WIR itu masih jalan Masih itu belum apa-apa. Jadi yang tempat WIR sekarang tuh masih perkebunan? Masih tanah lah, hutan lah. Hutan, berapa hektar Pak? Itu sekitar sudah mencapai itu 50 hektar. Luas ya? Iya kan. Itu jadi kan. Tapi karena waktu itu kita kurang pengalaman kan dalam bidang pertanian, saya lihat kalau di kampung saya orang bertani itu dibersihkan itu tanah itu bersih, kemudian diendapkan sekian minggu supaya dingin kan. Ini enggak, di siang tanam. Akhirnya mati kan. Dan ada yang hidup gagal lah pertanian kan. Gitu. Gagal pertanian itu. Pertanian apa Pak? Itu sebenarnya tadi tanam jagung mente, kulit manis, rambutan, ubi jalar. Enggak, maksudnya enggak satu pun yang jadi? Enggak ada jadi. Artinya gagal lah. Akhirnya kalau jadi menghasilkan ya. Nah, biasanya ubi jalarnya agak mudah hidupnya. Ya, makanya saya bilang tadi di kampung saya kalau gua di tanggul itu dibiarkan dulu. Dibiarkan agak 2 minggu sebelum biar dingin tanah tuh, kan. Ini kan panas lagi. Akhirnya gagal lah semuanya ya. Gagal lah. Akhirnya traktor itu digunakan untuk membabat tanah. Ini ikutnya. Sebagai mau traktor itu ada orang mau traktor tanahnya pergi. Di tanah putih pasir putih itu Yunus wali desanya itu masih punya utang ke LPI itu. Oh, jadi istilahnya jasa lah, uang jasa. Uang jasa. Dirental kali. Dirental kan. Jadi supirnya si Kawi, si Umar gitu dua tuh kan. Jadi nawar-nawar kan. Terus. Jadi setelah itu gagal itu dapat lagi informasi ya dari Belanda. Di Belanda. Novip namanya. Yang dapat informasi ini siapa? LPI dapat lagi informasi, berarti dia udah semua itu. Nasir semua itu. Itu hubungannya ke Nasir semua itu. Iya. Dapat tuh dari Belanda. Novip untuk peternakan. Peternakan. Lagi tadi ke perkebunan kan, dalam peternakan. Masih itu maka syaratnya harus ada data yang konkret tentang anak-anak yang putus sekolah. Itu akan dijadikan untuk bidang-bidang ada pembersih kandang, ada pengembala, ada segala macam kan. Akhirnya itu kita belum tahu bagaimana cara anak itu sekolah, belum ada data gitu kan. Akhirnya saya sebagai Tarihiasan pergilah ke Kanwil PDK. Tanya situ Pak Jalil Sati, Pak Jalil sekretarisnya. Itu kan belum ada itu sekolah gitu. Bagaimana akhirnya saya pergilah ke Simpang 3. Jadi camat Simpang 3 gitu kan. Jadi saya tanya situ berapa SD yang ada di kecamatan itu. Berapa SMP. Akhirnya saya kalkulasikan tamat SD sekian, yang masuk SMP sekian, ini itu sekolah. Ini nanti jadikan untuk pengembala segala macam sekolah kan. Yang tamat SMP berapa, kemudian berapa SMA, berapa yang masuk SMA, yang tamat SMP ini tidak masuk SMP ini itu sekolah. Ini yang dijadikan untuk mengolah sapi, susu segala macam kan. Punya penelitian itu dikirim ke Belanda, diterima. Diterima oleh Novip. Ringkas cerita dapatlah bantuan untuk peternakan. Kita pun sudah dibandinglah ke Padang Mangkate di Sumatera Barat. Payakumbuh. Di sana mencari rumput. Siapa-siapa yang pergi ke sana? Itu si Pairus, saya dulu di sana tuh saya lupa dulu. Bapak ikut? Saya nggak ikut. Saya kan sekretaris. Gitu. Kan. Jadi pribadi ke sana. Akhirnya terbawa rumput gajah. Rumput gajah. Maksudnya benihnya nih untuk tanam di sini? Iya, tanam sini. Gitu. Rumput gajah. Jadi sepanjang sekarang tuh, mulai dari gedung yang gedung pertemuan UIR sekarang tuh, sampai ke atas sana tuh, sampai lapangan sampai lapangan golok lapangan panahan sekarang kan. Itu ditanya rumput gajah. Subur. Akhirnya dapatlah dibantulah
uang bantuan tadi dibelilah 14 ekor sapi. Sapi. Nah, 14 ekor sapi ini sudah ada, datang pula seorang orang dari Amerika, masalah dari Houston, nama Tom. Nah, dia ahli mengolah kotoran sapi itu jadi gas. Iya. Ya. Oh, jadi udah lama anunya ya, usaha memanfaatkan kotoran sapi itu ya? Oh iya. Bukan sekarang aja ya? Kak, bawa nanti malam bagikan. Ya. Jadi di anu lah, di rumah saya tinggal. Nah, dia pandai Indonesia. Oh betul Pak, jangan tinggal jalan Melati. Iya. Nah, tinggal di rumah saya dia. Bisa kasih makan jariang. Oh, orang Barat tuh? Iya. Islam apa tidak? Ya, dia nggak tahu ya tentang Islam dan jangan kita nggak Islam dia. Tapi bahasa Indonesia pandai. Ya, nanti lihat di YouTube ya. Nah, jadi sudah itu saya bawalah dia ke Mapuyan, ke kebun itu. Dia orang membuat apa namanya itu istilahnya itu mengolah kotoran sapi menjadi gas sehingga nanti bisa memasak kan. Apa pengalaman yang saya dapat satu, saya dengan Asmir akan berpegawai di kota gitu ya. Dulu pegawai Sidama. Jadi mengacau semen itu, semen kasih pasir segala macam itu kan, dikocok dulu sampai hijau pasir itu, baru boleh kasih air. Tahu-tahu setelah dikasih air melimpah lah air, melimpah itu, buang. Cuma melimpah sih gitu, buang, nggak bisa pakai. Jadi Asmir bilang, kecil ini kampung apa angst tuh aja. Ini kan itu kan tuh sedikit juga kan. Marah deh sama orang Barat tuh. Iya lah marah, dia kan kena suruh buang tadi. Jika kita beli semen sesuatu kan belum mahal uangnya. Marah dia, nggak boleh melimpah itu katanya. Rupanya bangunan retak-retak rusak-rusak itu gara-gara itu. Semen-semen itu melimpah, kan orang ngacau semen kan. Yang pertama belum lagi kuning, belum lagi hijau, semuanya udah disiram dengan air. Kemudian masukkan gerobak siram itu nggak bisa tuh. Makanya bangunan sekarang tuh nggak Banyak retak-retak. Gitu lah. Nah ini cerita akhirnya entah gimana Allah juga menolong kita kan, atau kita juga kan tahu ada pelihara sapi itu mati saja. Seminggu mati satu itu ya. Mungkin apa tanah apa nih rumput tadi tidak cocok. Mungkin tidak berair ya kan, rumput gajah itu tidak cocok. Aku sudah akhirnya ring kasih gagal lagi. Gagal lagi. Betul pernah pula buat kebun coklat di Lubuk Bendahara. Itu lain lagi tuh. Gagal juga kan? Iya gagal juga. Jadi yang saya lihat ya Pak Zaini itu orangnya sangat sabar. Sabar ya. Sabar mengatur segala macam ya. Nah kemudian dalam saya itu susah kan. Traktor ada segala macam, bagaimana menggaji kan. Nah, jadi itu beliau tuh sanggup berutang. Berutang tuh dari pribadinya? Iya. Berutang sana, berutang kemari, berutang ibu jahli lagi, Nah kadang-kadang dia karena pegawai itu. Nah, Bu Khadijah Ali tadi untuk dia anggota DPR waktu itu nggak tahu? Belum. Jadi pegawai itu dia partnernya bekerja lah kan. Saya sebagai penjaga peningkare lah kan. Karena masih lajang ya? Lajang gitu kan. Tinggal di BPI. Nah, jadi akhirnya itu kan perkebunan gagal, peternakan gagal, dipikir ada. Nah, jadi tidak ada cerita itulah bangunlah gedung SMP. L-nya dulu. Bangun kan? Itu tukangnya Pak Tani. Itu orang kasihin ya. Sampai sekarang tuh ya? Iya, sekarang itu kan situ ya. Kebetulan datang dari usir ke bangun itu kan itu bangun itu kan. Nah, mulai itu. Nah, pas bangun itu akhirnya dapat lagi dia lebih dari bangun itu mulailah saya tiap malam malam cari uang, dan cari semen. Dapat 500 karung. Oh, di mana, Pak? Siapa yang ngasih bantuan? Di masjid. Oh, masjid. Jadi saya bilang pondasi udah digali 2 meter. Nah, bapak ibu-ibu, ini mau balik konang dulu mah. Jadi akhirnya dapat 10 karung, 5 karung semalam itu kan, dapat 50 karung sehingga jadi lagi.
Jadi akhirnya mulailah berkembang. Jadi kemudian diaktifkanlah Fakultas Pertanian, karena itu sebelumnya akhirnya ringkas juga direhabilitir lah itu menjadi Universitas Islam Riau. Jadi kalau biaya itu kemudian untuk fokusnya kerja, karena tadi saya bilang Buya ini ingin juga jadi kandil agama, tapi bersaingan dengan NU, kan? NU ini kan Pak Nurdin Jalil kan? Iya. Lama, jadi kadang-kadang itu juga. Akhirnya saya berikan pendapat pada Buya ini, Pak, Bapak non aktif saya lah di depan itu. Nanti saya kan kenal akrab dengan Pak Anton Timbal Jalani. Itu pendiri PII. Dirjen itu kan? Dirjen. Dia pendidikan penerangan dia itu. Makanya nanti Bapak ditugaskan dari agama ke YLPI. Nanti saya buatkan Bapak meja. Kalau mertua saya kan tukang perabot. Kemudian saya buatkan nanti mimbar, punya dia tuh mimbar yang begitu kan. Buat musola belakang nih. Nanti Bapak asal Johor kuliah Johor. Musola masih ada sekarang? Ada itu. Masih. Ada itu kan. Kuliah Johor. Bapak pernah kita buat pesantren kilat dulu kan musola? Iya. Akhirnya usul saya diterima beliau. Itulah beliau fokus. Itu sejarah. Fokus di situ, juga saya melihat ya. Enggak, maksud saya maka saya rekam ini simpan di YouTube supaya sejarahnya jangan hilang. Besok anak-anak muda kita lupa sejarah. Jadi saya lihat yang kata Pak Mulia itu berutang tadi kan, tidak Sitawi. Sebelum dapat uang beli beras segala macam itu 2 traktor itu mau parkir jadi 2 batang jengkol sampai gitu. Gitu ada kan. Dapat uang baru pergi. Sampai saya bilang, kami bilang jangan sini parkir kerja. Jadi kan nanti utang kan dibayar juga saya bilang. Ini kan utang dibayar nanti kerja nggak jalan. Bagaimana mau bekerja Pak ini kalau berkosong kerja? Ini juga. Jadi beliau filsafatnya apa? Jangan takut berutang. Gitu. Negara aja berutang. Itu filsafat biasa ini. Jadi jangan takut berutang. Jadi jangan takut berutang kalau kita di jalan Allah nanti Allah yang akan membayar. Awak tidak sampai itu nyata kan? Pokoknya jangan takut berutang. Nanti kerja serang negara aja berutang. Kemudian ngambil tanah. Tanah diambil kan? Ngambil tanah saya nggak mau. Membuat tanah kan tidak bisa kan? Ngambilnya nggak mau pulang. Itu prinsip itu. Ini ngambil tanah itu, ngambil tanah dulu bagaimana supaya memperbanyak tanah. Iya. Supaya apa? Untuk perkembangan masa datang. Nah itulah jadi beliau itu tidak dokter, tidak S1, tapi pola pikirnya. Jadi semua orang diayominya. Jadi kadang di Papan Baru fokus juga adalah orang-orang mantan PRRI. Itu terus ada surat Pak Nasir. Ini terima ini. Itulah tempat-tempat kan orang. Ada ibadah agama, ada sini segala macam. Itu. Kalau tidak salah ada pesan Pak Nasir dulu bahwa dosen-dosen itu sedapat mungkin yang banyak yang itu pokoknya itu banyak lagi sih tadi. Itu panjang lagi. Kalau itu besok kita sambung Pak ya. Ini berseri ini. Baru seri pertama ya. Nanti tengok di YouTube ya. Melalui HP aja di YouTube kan bisa kan? Di dalam HP. HP yang ada terhubung internet nanti bisa lihat. Android bisa. Android. Udah banyak, udah ada 1.000 rekaman yang sudah saya masukkan. Ini kan udah 6 tahun nih. Jadi insya Allah kita manfaatkan pula untuk dakwah gitu kan. Apa YouTube? YouTube buka aja yang rakib Jamari. Nanti bermacam-macam wawancara di situ. Termasuk ceramah, khutbah, wawancara macam ini. Ini pelaku sejarah, ini penting sekali. Sudah 73 tahun ya. Dia usia pelaku sejarah. Berapa 2 tahun ya? Apa? Di PIU. Iya. 3 tahun. Jadi kebetulan kalau Pak Zain itu kesalutannya gitulah. Iya. Mungkin kondisi dia di keluarga mungkin apa, tapi saya kan pernah jadi pegawai Pak. Bulan ini udah sabar kan di Wisnu itu mungkin aman kan? Belum lagi Pak. Jadi gimana tuh ya? Biar nanti aja dapatkan uang kita di kan ada. Tunggu sebentar. Gitu kan. Jadi siapa yang tegur atau Wisnu ke sana? Gitu. Jadi maka saya gali sejarah Pak Zain ini.
kebetulan saya nikah pas di kampung Pak Kunin itu, dan masih keluarga dia, istri saya tuh. Nah, jadi itu orang-orang nih, lah kan keluarga-keluarga tuh bercerita bagaimana semangat beliau. Nah, Sampai rumahnya ada di Sekejadi di belakang rumah orang tua saya. iya. Karena untuk menghidupi dijualnya rumah itu. Iya. Dijual rumah untuk Ya untuk apa dia kepentingan yayasannya? maksudnya, wah masalah ini sih ada bagus nih Pak kan. Rumahnya pribadi Iya, dijual ini untuk kita mobil. Minang. Ada rumah, ada Masya mobil. Allah. Mobilnya dijual. Nah, mana dokter-dokter kita yang mencontoh itu ya? Pelopor kita yang macam itu berani menjual milik pribadi untuk kepentingan umum. Yang sekarang terjadi sebaliknya, kepentingan umum digunakan untuk pribadi. Beliau, aduh, masya Allah, ini perlu digali. Ya Pak, Masih pajak gitu. besok kita sambung Pak ya. Ya masih ketemu lagi minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah.